Kaidah yang kelima, Pak, yang harus kita ketahui dalam masalah kecil atau besarnya pahala. Apa itu? Yaitu ditentukan juga oleh dari sisi hukum. Yang wajib jelas lebih besar daripada yang sunnah. Ya enggak? Ya dong. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub, beribadah dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintai dia, aku yang akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku yang akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya, dan aku yang akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Coba perhatikan Bapak sekalian, ya. Kalau bapak-bapak dalam suatu keadaan dipilih dua perkara amalan, maka yang harus Bapak lihat pertama, ini nilai amalannya yang satu wajib apa sunnah. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, Bapak ambil yang wajib. Karena apa? Yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Terkadang orang kalau tidak paham masalah ini, Pak, maaf aja, Pak, banyak orang yang tertipu. Ada pernah, Pak, ibu-ibu nanya ke saya, "Ustaz, saya ini kok kesal sama suami saya." "Ustaz, kenapa ibu kok bisa kesal sama suami?" "Saya kan mau zikir pagi petang, Ustaz. Tapi kalau saya lagi zikir pagi dan petang, suami saya itu suka ganggu, manggil saya. Kan jadinya kesel saya." "Mas, tadi dulu kenapa, Mas? Saya kan lagi zikir." "Masya Allah, bu," kata saya. "Ibu tahu nggak, Bu, menyangkut panggilan suami itu hukumnya apa?" "Wajib sih, Ustaz." "Nah, zikir pagi petang hukumnya apa?" "Sunnah." "Masa ibu belain sunnah ninggalin yang wajib, gimana sih?" Itu namanya terpedaya oleh tipu daya setan. Jangan sampai seperti itu. Kita mau bela-belain yang sunnah, ninggalin apa? Yang wajib. Salah besar. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah. Kalau kita tidak paham masalah ini, terkadang ya tertipu, Pak. Iya. Kalau dua-duanya sunnah, mana yang harus kita pilih? Nah, ini juga kita harus paham, Pak, ya. Kalau dua-duanya sunnah nih, maka yang kita lihat yang pertama, ini sunnah muakkadah atau sunnah biasa. Tentu sunnah muakkadah lebih dahulukan daripada sunnah yang biasa. Yang kedua, kita lihat manfaatnya, mana yang lebih bermanfaat untuk manusia. Semakin bermanfaat, maka semakin besar pahalanya. Ya. Kalau dua-duanya wajib, kita lihat ini wajibnya fardu ain apa fardu kifayah. Fardu ain tentu lebih kita dahulukan daripada fardu kifayah. Atau kita lihat yang kedua, kalau dua-duanya fardu ain gimana? Kalau dua-duanya fardu ain, kita lihat mana yang paling besar manfaatnya. Makanya pernah suatu ketika, Pak, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yahil limra'atin," tidak halal bagi seorang wanita, "tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafir masirat yaum wal lailah illa ma'adhi mahramin." Kata Rasulullah, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejauh sejarak sehari semalam kecuali bersama
mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, inni tutibtu ghazwata kada wa kada." Aku diwajibkan untuk ikut perang, sementara istriku pergi haji. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang, tapi istriku pergi haji, nggak ada mahram. Ini mana yang harus saya pilih ya Rasulullah?" Tuh lihat Pak, ya, milih mana ini Rasulullah? Saya diwajibkan ikut perang, itu fardu ain, tapi juga istri saya pergi haji, nggak ada mahramnya, itu pun fardu ain. Mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Pak? Idhab wa hujja ma'amrati, pergilah haji bersama istri. Ternyata Rasulullah memilih untuk menemani istri untuk haji. Nah, kalau ada bapak-bapak istrinya mau haji, belum haji, bilang udah kamu haji sendiri saja sono, saya sibuk kerja, salah besar tuh Pak. Iya. Karena menemani istri haji itu hukumnya apa? Fardu, kewajiban suami. Nah, disinilah Bapak sekalian. Makanya kita dalam beramal tuh harus melihat nih kaidah-kaidahnya nih, jangan asal beramal. Saya mau sedekah, Ustaz. Oke. Terus sedekah apa sih yang paling besar pahalanya? Begitu yang kita pikirkan. Yang jangan kita pikirkan, yang penting saya sedekah lah. Iya. Orang yang menginginkan pahala Pak, yang dia pikirkan adalah bagaimana pahala sedekah saya bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau sholat, Bapak berpikir sholat 5 waktu yang paling besar pahalanya gimana ya? Oh, kata Rasulullah, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. 27 kali pas saya mau pergi ke masjid, kalau begitu sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian di rumah. Tapi saya mikir lagi, sholat di masjid yang paling besar pahalanya kayak gimana ya? Kata Rasulullah, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling pertama. Wah, kalau gitu saya berusaha di saf pertama biar dapat pahala lebih besar. Tapi di saf pertama yang paling besar pahalanya kayak gimana ya? Kata Rasulullah, innallaha malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Wah, kalau gitu saya milih yang kanan. Masya Allah Pak. Coba kalau kita tahu kan seperti ini dapat pahala besar, pulang-pulang besar pahalanya, alhamdulillah. Terkadang ada orang yang penting pergi ke masjid, nggak peduli mau di depan, kayak terkadang senangnya di belakang sih. Di depannya ada yang kosong masih dipersilakan aja, silakan. Itu depan lebih gede pahalanya, kamu nggak mau apa? Nah, Bapak sekalian, saya mau bersedekah. Terus sedekah yang paling besar pahalanya yang seperti apa ya? Coba Pak kita pikirkan yang seperti itu. Ya. Oh, kata Rasulullah, sedekah kepada karib kerabat dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Masya Allah. Begitu seharusnya Pak. Jadi kita di dalam beramal itu harus seperti itu. Karena yang kita pikirkan bagaimana amalan saya yang kecil ini tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita pikirkan. Jangan sampai semangat kita hanya sebatas beramal, tapi tidak pernah memikir bagaimana caranya dapat pahala besar. Saya berikan analogi Pak. Ada tukang kuli bangunan. Ini kuli bangunan nih Pak, kerja dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Paling sehari digaji berapa?
100.000 paling mahal. Setiap hari capek loh Pak, dia beli bangunan itu, ngaduk pasir, angkat batu bata, ngaduk semen. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena dia kerja dengan tenaga. Kontraktornya enak-enak Pak. Itu tukang kontraktor cuma nyuruh-nyuruh aja, kamu itu, kamu itu, kamu itu. Tapi duitnya lebih gede Pak. Kok bisa gitu ya Pak? Padahal yang lebih capek yang mana? Yang lebih capek si kuli. Tapi kenapa yang lebih gede duitnya si kontraktor? Beda Pak. Kontraktor kerja pakai otak, pakai ilmu. Kalau kuli kerja pakai tenaga, nilainya beda. Demikian pula kita beramal soleh Pak. Beramal soleh dengan ilmu, bukan hanya sebatas dengan tenaga. Makanya kata para ulama, seorang ulama dengan amalannya yang ringan bisa mengalahkan ahli ibadah dengan amalan yang sangat banyak. Kenapa? Karena ulama tahu amalan kapan sesuatu yang ringan itu jadi besar. Nah, Bapak sekalian, jadi ini kaidah-kaidah yang perlu dan penting sekali untuk kita ketahui di dalam beramal soleh.